Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة وهداية ورحمة حتى نستطيع في هذا المكان المبارك. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alladzi qad ata'ana, yang memberikan kita kenikmatan rahmat yang sangat luar biasa sehingga kita dapat berkumpul dalam rutinitas ba'da zuhur kita, yaitu kajian. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta daripada keluarga dan sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Arkanul Islam khamsah. Ada yang tahu kam arkanul Islam? Enggak ada yang tahu? Bukan Islam nih. Ada berapa rukun Islam? 5. Enggak ada yang tahu. Ada 5. Al-awwal syahadah wa shalah wa zakah wa shaum wa tahajjul bait min yastati' ilaihi sabila. Amin. Bukan doa, bukan. Nah, arkanul Islam itu ada 5. Pernah sebelumnya saya jelasin, kita mengulang kembali. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Zakat atau puasa? Puasa. Zakat. Yang keempat puasa. Puasa. Yang kelima pergi haji jika mampu. Kenapa enggak syahadat tuh yang kedua atau yang kelima? Yang pertama sholat dulu, yang kedua atau yang pertama zakat, atau yang pertama pergi haji? Kenapa yang syahadat tuh pertama? Nah, ada yang tahu? Gampang. Hah? Gampang. Gampang diucapin, diperbuatinya susah. Tanggung jawabnya sangat besar. Kenapa yang pertama? Karena segala sesuatu misalkan kita lakukan tanpanya bersyahadat, itu amal kita tertolak, enggak diterima. Dulu punya ketua DKM di masjid di Depok. Dia belajar rukun Islam 1 tahun. Belajar rukun Islam itu secara mendalam 1 tahun. Cuman rukun Islam yang cuma 5 yang bisa kita hafal, tapi mendalaminya itu selama setahun. Saking banyaknya manfaat-manfaat, saking banyaknya yang terkandung di dalam rukun Islam. Karena kita mempelajari rukun Islam yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua salat. Gimana caranya salat? Gimana rukun-rukun salat? Gimana hal yang membatalkan salat? Itu belajarnya enggak cukup sehari 2 hari. Belum mempraktekannya. Terus yang kedua, yang ketiga itu zakat. Oh, zakatnya berapa nih? Oh, ketika kita punya harta segini, zakatnya berapa? Ketika kita punya ternak segini, zakatnya berapa? Ketika kita punya panen biji-bijian, buah-buahan, zakatnya seberapa? Itu lama secara mendalam. Enggak sebentar dalam belajar. Oh, kita rukun Islam cuma 5 kok. Syahadat, salat, zakat, no. Sebentar. Kok lama sih? Ya cara mendalamnya. Terus puasa gimana rukun-rukun puasa, hal yang membatalkan puasa. Gimana kalau kita misalkan marah, gimana kalau misalkan kita nangis, puasanya batal nggak? Kayak gitu kan? Pertanyaannya banyak yang kayak gitu. Terus haji, di haji banyak rukun-rukunnya. Nah, lama cara mendalaminya. Nah, kenapa yang syahadat itu yang paling pertama? Karena kalau kita melakukan 4-4-nya tapi belum bersyahadat, maka amalnya tertolak. Oh, engkoh nih, gue baik nih, gue ngasih sering
ngasih anak-anak yatim, gue sering ngasih orang di jalanan. Tapi amalah terterima nggak Islam? Enggak, belum tentu. Sama halnya dengan kita belajar, kita sholat, tapi kita nggak tahu ilmu sholat, ilmunya nggak tahu. Di dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap dari amal yang tidak didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tertolak. Kita sholat nggak tahu ilmunya, cuman sekedar doang, yang penting gua sholat. Sholatnya diterima nggak? Nggak diterima. A'maluhu mardudatun, amalnya tidak tertolak atau tidak diterima. Makanya kita harus belajar, karena belajar juga tidak menentukan umur. Belajar itu dari bayi ketika sampai ke liang lahat, nggak menentukan umur. Makanya segala sesuatu itu dengan ilmu. Begitu juga bahaya ketika kita punya ilmu banyak tapi nggak kita amalin. Dalam Jubat juga ada wa alimin bi ghairi ilmihin lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Kata Jubat, wa alimin bi ghairi ilmin lam ya'malan, barang siapa yang orang alim yang punya ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, a'maluhu mardud wa alimin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mu'adzabun min qabli ubadil wasan, maka dia akan diazab setelah orang-orang penyembah berhala. Punya ilmu banyak nih kiai ilmunya banyak, tapi ilmunya buat sendiri doang, nggak diajarin ke murid-muridnya, ke tetangga-tetangganya, maka dia akan diazab setelah orang-orang penyembah berhala. Karena punya ilmu banyak juga berat, ilmunya banyak nggak pernah diamalin. Oh dia buat gini, dia misalnya lo harus tahajud karena tahajud gini, tapi dia nggak tahajud. Oh lo harus doa karena doa itu lancar rezekinya, tapi dia nggak doa. Itu yang dikatakan dengan ulama su. Ulama su itu ya dia katakan sesuatu kepada umat, kepada orang-orang, tapi dia sendiri nggak melakukan. Dia melarang, oh jangan maksiat, oh jangan makan ini, jangan melakukan ini, tapi dia sendiri melakukan. Itu namanya ulama su. Ada ulama su, ada ulama akhirat. Ulama akhirat itu yang lurus, yang dia mengikuti hakikat dari Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Maka kita harus bisa membedakan. Nah, balik lagi di dalam arkanul Islam itu harus ada pondasinya juga. Ada berapa pondasi Islam? 3. Islam, terus iman, sama ihsan. Itu sama dengan dikatakan di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Di hadis 2 dikatakan bunyinya ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian ada orang datang nih, bajunya putih, rambutnya hitam banget. Kelihatannya dari perjalanan sangat jauh. Tapi ini orang tuh kayak nggak pernah dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Datang-datang langsung duduk, menempelkan antara dengkul Rasulullah dengan dengkul dia. Tiba-tiba dia nanya, ma arkanul Islam? Rasulullah jawab, arkanul Islam khamsa gini. Kata yang datangnya, shadaqta. Lah kok dia nanya tapi membetulkan. Terus kemudian nanya lagi nih yang orang yang datang nih, ma huwal iman? Al imanu billah rusulana wa kitab wa malaikat. Dijawab. Terus sama kata orangnya yang udah datang, shadaqta, anta benar lah. Sahabat bingung, dia nanya tapi dia yang benarkan. Terus tiba-tiba pas dia pergi ngomong ke Sayyidina Umar, ya Umar, ente tahu itu siapa? Nah, Sayyidina Umar nggak tahu ya Rasulullah, itu adalah Jibril. Maka hadis ini dikatakan hadis Jibril. Nah, begitu. Jadi arkanul Islam itu sangat penting. Makanya syahadat itu diletakkan yang pertama. Arkanul itu rukun. Oh, arkan. Artinya arkanul Islam, rukun Islam.
dengarkan itu rukun berarti. Iya. Ada tukang edit. Nah, mungkin hadza minni visual.